Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Savita Rahmania Saputri dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang dengan NRP 221325. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah anatomi fisiologi pada sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran dari sistem pencernaan ini yaitu mengetahui apa itu sistem pencernaan, mengetahui alat-alat dan kelenjar yang menyusun sistem pencernaan, memahami proses pencernaan, dan memahami fungsi sistem pencernaan. Nah, saat kita makan, kita memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan serpihan kecil hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Rangkaian proses makanan tadi akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis yaitu pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan yaitu gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan, mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Semua alat pencernaan tadi dibagi menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan yaitu saluran yang memproses makanan dengan pengunyahan, penelanan, dan pencampuran. Sedangkan kelenjar pencernaan yaitu alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Inilah organ pada saluran pencernaan, yaitu rongga mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Proses pencernaan dimulai saat mengambil gigitan pertama pada makanan. Disebut juga pencernaan mekanik. Organ pencernaan kedua yaitu esofagus atau kerongkongan. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Tabung esofagus ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus ini terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Organ berikutnya yaitu lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur. Di bagian lambung juga terdapat pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar di dinding lambung. Lambung memiliki struktur berikut: kardiak, bagian lambung atas dekat jantung, fundus, bagian lambung tengah yang membulat, pilorus, bagian lambung bawah dekat usus. Rugae adalah membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Sfinkter esofagel yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di dalam lambung. Sfinkter pilorus yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan boluh tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Getah lambung terdiri dari pepsin, renin, dan asam klorida. Pepsin yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Renin untuk mengumpulkan protein susu lalu dicerna oleh pepsin. Asam klorida
yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Setelah melalui sistem pencernaan, lambung perlahan-lahan meneruskan kim atau makanan yang sudah halus ke dalam usus halus dengan gerakan peristaltik. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. 1. Duodenum atau usus 12 jari, yaitu merupakan bagian usus halus yang pertama kali berinteraksi dengan makanan dari lambung. Yang kedua, usus kosong atau jejunum, merupakan bagian lain dari usus halus setelah duodenum. Dalam usus ini, terdapat lapisan yang tersusun atau lipatan yang disebut villi. Bagian lipatan ini berguna untuk memperluas permukaan usus halus sehingga dapat menyerap nutrisi dengan sempurna. Yang ketiga yaitu usus penyerapan. Bagian terakhir dari usus halus yaitu ileum atau usus penyerapan. Di ileum biasanya terjadi penyerapan vitamin B12 dan garam empedu yang akan didaur ulang menjadi cairan empedu. Selanjutnya yaitu organ pencernaan usus besar. Usus besar terdapat bagian yaitu sekum, kolon, rektum, dan kanalis analis. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi atau dikeluarkan. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah dikeluarkan. Di bagian kolon ini juga terdapat penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis analis ke anus. Dan organ pencernaan terakhir yaitu anus. Fungsi anus adalah untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Dalam hal ini, fungsi anus pada bagian atas berguna untuk mengenali zat buangan yang akan keluar apakah berbentuk cair, gas, atau padat. Dari sistem pencernaan pada manusia dan hewan, anus yang juga sering disebut dengan dubur ialah perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh terbuka atau tertutup anus diatur oleh otosfinkter bagian-bagian anus. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.